Assalamualaikum. Ini adalah slide presentasi tentang ilmu nahwu yang sebelumnya ya. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas ciri-ciri atau tanda-tanda isim ya. Ini slide sebelumnya tentang pembagian kalam. Kemudian ada contoh isim, fi'il, dan haraf atau huruf, kalimat huruf. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tanda-tanda isim ya. Oke, ini tanda-tanda isim cukup lumayan panjang. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Jadi ada fal ismu, adapun tanda isim itu yu'rafu diketahui bil khafdi oleh atau dengan tanda khafad atau jar atau kasrah ya. Wa tanwini dan tandanya tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami. Nah, ini kemasukan alif lam ya. Dukhulil alifi wal lam itu maksudnya kemasukan alif lam. Misalnya alhamdulillah ya. Kemudian wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf-huruf khafad atau huruf-huruf yang menjarkan, mengkasrahkan. Wahia adapun huruf khafad itu ialah min, satu min, wa ila, kemudian ila, wa an, ketiga an, wa ala, keempat ala, wa fi, kelima fi, wa ruba, keenam ruba, wal ba'u, ketujuh ba, wal kafu, ke-8 kaf, wal lamu, ke-9 lam ya. Nah, itu huruf-huruf jar. Jadi ketika ada kalimah yang sebelumnya atau ada masuk atau bersanding dengan huruf-huruf atau huruf khafad ini, maka dipastikan itu adalah kalimah isim karena merupakan sebuah tanda ya huruf khafad itu. Kemudian ciri isim itu huruful qasami dan huruf-huruf sumpah. Wahia adapun huruf sumpah itu al wawu, wawu, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ketiganya ta ya. Misalnya wal fajri ya, demi fajar ya. Atau wal asri, demi masa ya. Nah, ini adalah tanda-tanda isim. Jadi setiap kalimah yang ada tanda-tanda ini maka sudah bisa dipastikan itu adalah kalimah isim. Nah, ini sebelumnya ya tentang kalam, kemudian tentang pembagian kalam yang terbagi isim, fi'il, haraf. Nah, sekarang kita menginjak pada pembahasan tanda-tanda isim. Oke, saya buat bagannya. Pertama, al-khafdu ya. Tanda isim itu adalah jar. Kemudian contohnya bismi. Dalam surat Al-Fatihah misalnya ya, bismi. Kenapa dibaca bismi? Enggak bismu, bisma ya. Karena kemasukan huruf jar yaitu ba ya. Min wa ila itu kan ada wal ba'u, wal kafu, walam wal ba. Karena kemasukan ba yang tadinya sebelumnya kalimat itu ismun, kemasukan ba menjadi dibaca bismi. Bismin. Kemudian tanwin. Contohnya masjidun ya. Masjidun, zaidun, mukarramun, baitun ya. Semua kalimah yang ditanwini, yang bertanwin, maka sudah bisa dipastikan itu adalah kalimah isim. Kemudian dukhulul alif wal lam, kemasukan alif lam, contohnya alhamdu ya.
dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin juga isim karena ada alif lam ya. Semua alamatul ismi. Nah, contoh ini alamatul al-ismi ini isim karena ada alif lam. Jadi semua kalimat yang ada alif lam atau kemasukan alif lam, maka kalimat tersebut isim. Kemudian huruful khafdi ya. Tadi huruful khafdi sudah disebutkan ada di atas baitnya. Jadi semua kalimat yang kemasukan huruf khafd, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut isim. Contohnya fil ardi. Jadi al ardi jelas isim. Di samping dia kemasukan huruf khafd yaitu fi, dia juga ada alif lam ya. Jadi ini sangat kuat sekali. Kalau misalkan kita al ardu saja sudah isim karena ada alif lam ya. Ini menjadi jar, jadi fil ardi. Nah, cirinya fi alif lam terus dibaca khafad juga ya atau kasroh fil ardi. Jadi ini isim, sangat-sangat isim gitu. Kemudian huruful qasam. Jadi huruf sumpah wallahi ya. Kalau kita menyebut wallahi berarti kita bersumpah demi Allah. Tapi kalau kita nyebutnya wallahu itu enggak sumpah ya. Karena wallahi sumpah itu biasanya berakhiran kasroh. Wal fajri wal asri gitu kan ya. Wallahi demi Allah. Nah, itu sumpah. Billahi tallahi. Nah, itu huruf-huruf sumpah. Ya, contohnya billahi ya. Jadi selain dari huruf jar, ba itu juga bisa berfungsi sebagai huruf qasam atau huruf sumpah. Nah, ini merupakan tanda-tanda kalimat isim ya. Jadi jika kita menemui sebuah kalimat dalam Al-Quran, kemudian tanda-tandanya termasuk ini, maka sudah bisa dipastikan itu kalimat isim ya. Seperti yang saya sudah pernah bilang pada video sebelumnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam lafaz atau dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu semuanya isim ya, dari Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi ada alif lam terus dibaca kasrah juga. Nah, itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu isim, lillahi isim, rabbil alamina rabbi. Al-alamina dibaca atau menjadi posisi kasroh sebab ada rubah ya, rabbil. Walaupun pada akhir kalimatnya al-alamina itu patah, tapi itu dalam mahal kasroh. Nah, ini pembahasan nanti ya. Ini kita hanya membahas kalimat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, semuanya isim ya tuh, dari bismillah. Kemudian misalkan surat apa ya? Surat Al-Haakumut Takatsur. Nah, itu juga ya. Jadi semuanya yang kalimat yang mempunyai tanda-tanda yang telah disebutkan ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah kalimat isim. Bagaimana kalau misalkan nanti ada kalimat fi'il, ada alif lamnya, nah itu syad atau sangat-sangat langka dan biasanya hanya ada pada syair. Jadi ini sudah baku bahwa ciri-ciri isim ini. Walaupun nanti pada kitab yang lain mungkin yang lebih tinggi kalimat atau huruf khafd itu jauh lebih banyak dari ini ya, dari yang kita bahas di sini. Tapi karena saya merujuk kepada kitab Al-Jurumiyah, inilah tanda-tanda isim. Baik, untuk video tentang alamatul ismi saya cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.